Setelah diwarnai dengan banyak keanehan dan intrik, akhirnya Tom Lembong divonis 4,5 tahun, jauh dari tuntutan jaksa yang 7 tahun. Akan ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau sejenisnya, kita simak video berikut ini. Sementara itu, mantan Wakapolri tetap yakin bahwa ini kasus pesanan. Kita simak video berikut. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Saya kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti. Alat buktinya juga keterangan saksi hanya dari staf-staf, ya kan? Nah, saya lihat ancaman pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu range-nya tuh diambil tengah-tengah loh ya, antara minimal sama maksimal itu antara 7-8 tahun. Yaitu tuntutan yang kira-kira kalau ditanya sama pihak sana ya kita sudah maksimal nuntut, tapi karena alat bukti kurang ya kita kurangi dari maksimal. Alibinya gitu. Ya, ini analisa aja loh ya. Ya. Tapi yang satu lagi, wah kan ini juga karena ada pesanan kan nggak mungkin sampai maksimal, jadi udah di tengah-tengah aja itu loh. Jadi sekarang menimbang bahwa berikutnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terdakwa selaku Menteri Perdagangan di tanggal 12 Januari 2016 telah memberikan penugasan kepada PT PPI dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula atas kekurangan gula sebanyak 200.000 ton yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian prosedur impor kristal mentah kepada 8 pabrik gula swasta yang dikerjasamakan oleh PT PPI dengan jumlah kuota impor seluruhnya sebanyak 200.000 ton. Terdakwa telah pula memberikan prosedur pelaksanaan operasi pasar gula kepada Inpukar tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 100.000 ton disertai pemberian persediaan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton dan tanggal 4 April 2016 sebanyak 150.000 ton disertai pemberian persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 157.500 ton. Di total persediaan impor gula kristal mentah untuk pelaksanaan penugasan dan operasi pasar gula di atas adalah sebanyak 462.500 ton. Keputusan pemberian penugasan dan operasi pasar gula dan persediaan impor gula kristal mentah dengan jumlah tersebut di atas tidak berdasarkan pembahasan pada rapat koordinasi Kementerian Perekonomian tanggal 7 Desember 2012 yang memuat kebutuhan kekurangan gula kristal putih adalah sebanyak 200.000 ton dan tanggal 28 Desember 2015 adalah juga sebanyak 200.000 ton atau sebanyak 1.000 diulangi atau sebanyak 1.100.000 ton dengan perkiraan kebutuhan gula setiap bulan sebanyak 220.000 ton dikurangi stok awal tahun sejumlah 840.611 ton sehingga kebutuhan gula hingga Juni 2016 adalah sebanyak 259.389 ton. Tidak ada permintaan data oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan kepada Menteri Pertanian sebagai pemegang data cadangan pangan nasional. Pak Ugro melihat bahwa proses serangan-serangan menggunakan hukum ini tadi atau kriminalisasi ini bakal masih tetap berjalan sampai 2029 nanti ketika memang teman-teman ini akan terus menjadi oposisi gitu. ya seharusnya ya presiden harus tegas memberikan arahan, ya kan? Jangan ragu-ragu lagi. Seperti contoh gini, dulu mengapa Menko tuh Menko Polkam, sekarang kenapa Polhukam, ya kan? Tapi sekarang udah Menko Polkam lagi kan? Ya. Menko Polkam lagi. Tapi Yang sempat bagus Menko ya. Polhukam. Iya.
Seharusnya yang bagus ya Menko Polkam, jangan Polhukam. Hukum Hukumnya dibawa hilang, ke politik, politik dibawa ke hukum, susah nanti. Oh. Oh, jangan jadikan satu dengan hukumnya, Jangan, pisahkan. nggak bisa. Itu kan kayak politik dan hukum itu kan seperti air dan minyak, nggak Ya, bisa jadi satu. Sekarang kan hukum, Sekarang kan hukum HAM. sendiri tuh. Ya. Ya, Pak Guru kan sekarang hukum sendiri, Menkonya Ya. Pak Yusril. Ya. Ya, Artinya jadi- itu sign yang bagus gitu. iya. Jadi kalau dulu Polhukam kan begitu dipanggil, oh ini ini orang politik yang macam-macam nih berbeda suara bisa nggak dihukum gitu. Supaya aman ya, Polhukam itu kan gitu. Orang-orang politik Kena bisa dihukum, dihukum supaya biar aman, keamanan. ya kan gitu. Nah, kalau udah dikeluarkan lebih bagus Polkam. Oke. Ya. Gitu. Pak, hingga tanggal 30 April 2016 sebanyak 100.000 ton terakhir ditambah pelaksanaan penugasan kepada PT PPI yang telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2016 termasuk pelaksanaan operasi pasar oleh Infokar di awal bulan Maret 2015 seharusnya mampu menstabilkan harga gula dengan menurunkan harga gula baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Hal ini tentunya disertai dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan distribusi sesuai ketentuan peraturan presiden tahun 2015 pasal 3 ayat 2 huruf G, huruf I, huruf J. Akan tetapi fakta hukumnya tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan berdasarkan ketentuan peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 pasal 5 ayat huruf D dalam pelaksanaan kewajiban menjaga stabilisasi harga gula kristal putih, Menteri Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa sebagai Menteri Perdagangan tidak pernah menetapkan harga eceran tertinggi. Penetapan harga eceran tertinggi sangat penting untuk mencegah tidak terkendalinya lonjakan harga sekaligus upaya pemberian perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir dari perilaku kartel para pelaku usaha gula. kalau dalam proses kemarin Pilpres yang aku ingat itu kan memang tudingan kriminalisasi, ancaman-ancaman pada Timnas Amin itu kan bukan baru pertama Bukan kali. sekali dua kali lah. Sekali dua kali, tapi memang selalu disampaikan. Baik Pak Anies, kemudian Caimin juga sempat kan itu KPK, terus kemudian teman-teman lain di dalam. Iya. Seril apa Pak memang ancaman itu waktu itu terjadi, dan apakah hari ini ancaman-ancaman itu mungkin aja masih akan terjadi? Karena kalau kita lihat Pak Tom kan juga udah kelar. Udah kelar kok, tapi Pilpres masih sudah membayangi kalah gitu. Tapi kok tiba-tiba masih gitu. Loh. Masih terjadi. Ini kan masih ada perjalanan sampai 2029. Ya, semua kan ingin tetap bersih-bersih diri kan. Membersihkan diri, bersih-bersih diri. Jadi berani mengganggu perjalanan 2029 ya kenapa harus takut dengan bicara benar, berpikir yang benar sebagainya. Kita kan harus tetap berubah, maju ke depan, nggak usah lihat ke belakang. Oke lah, tinggalkan yang masa lalu. Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim meyakini Tom telah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan impor gula. Hakim menyatakan tindakan Tom terkait dengan impor gula juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tom tidak dibebani uang pengganti lantaran tidak memperoleh keuntungan pribadi terkait impor gula. Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan jaksa perihal kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam pertimbangannya, Hakim juga mengesampingkan keterangan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno yang dibacakan jaksa dalam persidangan. Menurut Hakim, alasan Rini yang sedang ada agenda keluarga di Jawa adalah tidak sah. Hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan vonis kepada Tom.